Hai adik-adik, kita bertemu kembali ya. Semangat, tetap sukacita di hari Minggu ini. Oke adik-adik, sebentar lagi kita mau merayakan Paskah. Ya, kita mau memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita adik-adik. Tentunya hari ini adik-adik harus sudah sikap ibadah yang baik, sudah bersiap di rumah. Ya, kita mau ibadah. Adik-adik, Tuhan Yesus saja mengasihi kita ya. Tuhan Yesus tidak memandang kita. Kita mau tinggi, kurus, mau seperti apa kita. Tuhan hanya melihat hati kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yuk, kita pagi ini mau memuji Tuhan. Kita mau pujikan lagu Yesus Cinta Semua Bangsa. Cinta semua anak di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kita pujikan sekali lagi adik-adik. Tuhan cinta semua anak di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Sekarang kita pujikan bangsa ya adik-adik. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Indonesia dan yang lain, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Adik-adik, Tuhan cinta kita semua ya. Mau seperti apa kita, hanya Tuhan melihat hati kita. Oke adik-adik, kita sudah puji Tuhan ya. Tuhan tidak membedakan kita. Yuk kita mau ambil sikap doa. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami boleh beribadah. Kiranya Tuhan pimpin kami dalam memuji dan mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang pimpin setiap ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik tetap semangat, adik-adik harus bangkit berdiri, oke? Bangkit berdiri. Kita mau pujikan lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Oh indah, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Iya, dengan tetap semangat adik-adik, kita sebentar lagi mau dengar firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita mau nyanyikan Tuhan Yesus Tidak Berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya.
dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah, dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Sekarang dan kasihnya adik-adik, dan kasihnya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah, dan kasihnya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Oke adik-adik, sekarang adik-adik mendengarkan firman Tuhan. Hari ini akan disampaikan oleh Lause Natania. Halo adik-adik, wah hari ini tuh sedih banget. Bahkan Lause Natania pakai bajunya hitam-hitam, sedang dalam kondisi berduka. Wah, kalau berduka berarti ada yang meninggal. Siapa ya yang meninggal? Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, meskipun kita sedih, tapi dalam kesedihan kita ada sukacitanya. Karena itu ayo kita sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga Tuhan, hari ini kami bersyukur kami boleh merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Tuhan tolong biarlah firman Tuhan ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami boleh mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dengan fokus sekalipun kami mengikuti ibadah melalui online. Tuhan tolong Lause juga yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memampukan dan juga memperlengkapi Lause Natania. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adikku yang kekasih, tadi sudah lihat Lause Natania masuk ke gereja melihat salib yang tadinya datangnya ceria, yang tadinya sangat bersemangat, yang tadinya senyumnya lebar. Jadi sedih, jadi pengen nangis. Wah, adik-adik tahu enggak kenapa? Ketika Lause Natania masuk ke dalam gedung ibadah, Lause Natania melihat salib yang besar. Dan melihat salib ini mengingatkan Lause Natania tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang disalib. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak sih gimana proses Tuhan Yesus itu tuh kok bisa sih mati di atas kayu salib? Satu ketika Tuhan Yesus ada di seberang sungai Kidron di taman yang namanya Taman Getsemani. Nah, udah nyambung ya, cerita hari ini tuh nyambung dari cerita yang minggu lalu. Bahwa Tuhan Yesus habis berdoa di taman yang namanya Taman Getsemani.
Letaknya di mana? Letaknya itu di seberang sungai Kidron. Setelah Tuhan Yesus selesai berdoa dengan murid-murid yang lain, datanglah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya 12 murid. Salah satunya namanya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot inilah yang mengkhianati Tuhan Yesus. Yudas Iskariot ini kerjasama sama imam-imam kepala, sama orang-orang Farisi yang tidak suka kepada Tuhan Yesus. Mereka bekerja sama untuk menangkap Tuhan Yesus. Yudas Iskariot tugasnya menunjukkan di mana Yesus supaya bisa ditangkap. Nah, pada malam itu Tuhan Yesus ditangkap. Ketika Yudas Iskariot itu datang dengan rombongan prajurit dan juga orang-orang yang bawa senjata, mereka itu bawa pentungan, mereka itu juga bawa obor karena malam ya. Nah, sampai-sampai Tuhan Yesus yang sudah tahu, Tuhan Yesus tetap tanya ke mereka. Ketika Tuhan Yesus melihat mereka datang, Tuhan Yesus bertanya, "Siapakah yang kamu cari?" Maka mereka menjawab, "Yesus dari Nazaret." Terus Tuhan Yesus menjawab, "Akulah dia." Nah, ketika ia berkata, "Akulah dia," maka orang-orang yang mau menangkap Tuhan Yesus itu mundur sampai dikatakan mereka sempat jatuh. Wah, makanya Tuhan Yesus tanya lagi ke mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Wah, mereka kembali menjawab, "Yesus dari Nazaret." Karena hari itu ada Yesus dengan murid-muridnya di Taman Getsemani. Setelah mendengar jawaban mereka dengan jelas, Tuhan Yesus berkata, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Akulah Yesus dari Nazaret yang kamu cari." Nah, karena aku yang kamu cari, maka biarkanlah mereka. Mereka ini siapa? Mereka ini murid-muridnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, "Aku kan yang kamu cari. Nah, sekarang biarkan mereka ini pergi. Karena akulah yang kamu cari." Wah, apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus ini adik-adik ternyata sudah dituliskan di dalam Alkitab. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus itu ditangkap, ada salah satu murid yang tidak terima. Dia adalah Petrus. Petrus merasa, "Guruku tidak bersalah, guruku tidak seharusnya ditangkap." Nah, karena itu Petrus ini, karena dia bawa pedang ya adik-adik, wah, dia langsung keluarkan pedangnya, cret. Terus dia itu menyatakan perlawanan kepada salah satu hamba dari imam besar yang ikut serta menangkap Tuhan Yesus. Sampai-sampai telinganya hamba imam besar itu putus. Nah, orang yang telinganya putus ini namanya Malkus. Ketika Tuhan Yesus melihat bahwa Petrus memutuskan telinganya Malkus, wah, Tuhan Yesus marah loh adik-adik. Tuhan Yesus bilang gini ke Petrus, "Sarungkanlah pedangmu itu, masukin pedangmu." Hal ini sudah seharusnya aku terima. Karena inilah yang memang harus aku lakukan menurut kehendak Bapakku. Itu yang disampaikan Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus akhirnya dibawa sama para prajurit-prajurit yang saat itu diutus oleh imam-imam besar dan juga orang-orang Farisi untuk menangkap Tuhan Yesus. Mereka menangkap Tuhan Yesus dengan tuduhan, orang ini sudah berdusta, orang ini menistakan nama Allah,
Orang ini ngaku-ngaku jadi anaknya Allah. Nah, orang Farisi, imam-imam besar dan ahli Taurat itu tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya Allah. Padahal Tuhan Yesus benar-benar anak Allah. Mereka tidak suka sama Tuhan Yesus. Makanya mereka mengutus supaya Tuhan Yesus itu dicari salahnya, ditangkap, terus dibunuh. Adik-adik. Tapi ketika Tuhan Yesus ditangkap, dia tidak langsung dibunuh. Dia dibawa dulu ke rumahnya imam besar. Wah, imam besar yang pertama namanya Hanas. Hanas ini adalah seorang imam, mantan imam besar yang menjabat saat itu. Jadi dibawa nih supaya diinterogasi. Apakah kamu sungguh-sungguh melakukan yang dituduhkan oleh mereka? Mereka ini orang-orang Farisi. Tapi Tuhan Yesus menjawab, aku berbicara terus terang kepada banyak orang. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat. Aku ada di bait suci. Semua orang berkumpul dan beribadah di sana. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Loh, mengapakah engkau menanyai aku? Kenapa engkau tidak menanyai mereka untuk mengetahui kebenarannya bahwa aku tidak pernah mencela dan menistakan nama Allah? Nah, ketika Tuhan Yesus bilang begitu, waduh, bingung dong. Si Hanas tidak mendapati kesalahan kepada Tuhan Yesus. Tapi ada seorang prajurit yang bawa Tuhan Yesus ke depannya Hanas tuh, dia malah menampar Tuhan Yesus. Begitukah jawabmu kepada imam besar? Maka Yesus menjawab, jikalau kata-kataku itu salah, tunjukkan salahnya. Tetapi jikalau kata-kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Wah, adik-adik, kalau ditampar sakit gak ya? Aduh, pasti sakit. Makanya Tuhan Yesus, bukan hanya Tuhan Yesus itu mempertanyakan, aku loh sudah mengatakan yang sebenarnya, kenapa aku masih ditampar? Bukankah yang kukatakan ini benar? Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus kepada prajurit imam besar itu. Dan akhirnya tidak ditemukan kesalahan apapun di dalam Tuhan Yesus. Jadi tuduhan-tuduhan selama ini yang diarahkan ke Tuhan Yesus diketahui oleh Hanas bahwa orang ini tidak bersalah. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus dikirim lagi kepada salah satu imam besar lagi, namanya Kayafas. Jadi Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dibawa ke imam besar Hanas, dibawa ke Kayafas. Dan sampai di Kayafas pun tidak didapati kesalahan di dalam diri Tuhan Yesus. Tapi banyak orang, yaitu orang-orang Farisi, orang-orang yang tidak suka kepada Tuhan Yesus, itu mendesak supaya Tuhan Yesus ini dihukum, adik-adik. Jadi Tuhan Yesus dibawa ke pengadilan negara, di bawah pemerintahannya Bapak Pontius Pilatus. Taman Getsemani, dibawa ke Hanas, dibawa ke Kayafas, kemudian dibawa ke Pilatus. Pilatus bilang, loh ngapain kamu bawa orang begini ke sini? Ini kan sudah mau Paskah. Nah, Paskah hari itu berbeda dengan Paskah hari ini. Paskah hari itu memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Tapi kalau Paskah hari ini memperingati tentang kematian Tuhan Yesus Kristus. Paskah zaman Perjanjian Lama, kebebasan bangsa Israel dari Mesir. Paskah di dalam Perjanjian Baru dan sampai saat ini adalah kebebasan kita orang percaya dari belenggu dosa. Nah, saat itu Paskahnya masih dalam pengertian Perjanjian Lama. Wah,
Pilatus yang menerima Tuhan Yesus kok tiba-tiba dikasih Tuhan Yesus nih untuk diadili. Pilatus tanya, loh kenapa orang ini? Wah. Maka orang-orang yang membawa Tuhan Yesus ke Pilatus ini bilang, orang ini tuh penjahat. Dia menistakan nama Tuhan. Dia ngaku-ngaku jadi anaknya Tuhan. Dia itu ngaku-ngaku sebagai seorang Mesias. Dia juga ngaku bahwa dia adalah raja bagi orang Yahudi. Wah, adik-adik. Akhirnya Tuhan Yesus diserahkan ke Pilatus supaya Pilatus ini menjatuhkan hukuman kepada Tuhan Yesus. Tapi namanya hukuman itu kan tidak bisa langsung diberikan adik-adik. Harus ditanya-tanya dulu, harus diinterogasi dulu. Pilatus interogasi Tuhan Yesus, nanya ke Tuhan Yesus, kamu raja orang Yahudi? Wah, Tuhan Yesus menjawab, kamu mengatakan itu, kamu katakan itu dari hatimu atau kamu dengar dari orang-orang? Wah, terus Pilatus ini bilang, apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat? Karena Pilatus bukan orang Yahudi ya adik-adik. Pilatus ini salah satu tentara, orang atau pejabat Romawi. Jadi Pilatus ini bilang, aku ini bukan orang Yahudi, yang menyerahkan kamu kepadaku itu adalah imam-imam besar dan juga orang-orang Yahudi yang lain. Jadi apa sih sebetulnya kesalahanmu? Tapi Tuhan Yesus bilang, kamu tidak akan mengerti apa yang telah terjadi saat ini. Kenapa? Karena kerajaanku bukan di dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pastilah hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi yang tidak menyukai aku. Akan tetapi kerajaanku bukan di sini. Maka Pilatus bertanya lagi kepada Tuhan Yesus, jadi kamu ini raja? Wah, Tuhan Yesus bilang, kamu yang bilang. Dan untuk itulah aku lahir ke dalam dunia ini. Pilatus ngomong lagi kepada Tuhan Yesus, aku tanya serius kepadamu. Jawablah dengan benar. Karena saat ini hanya aku yang bisa menyelamatkanmu dari hukuman yang dituntut orang banyak itu kepadamu. Karena sampai akhir Pilatus ini tidak menemukan kesalahan kepada Tuhan Yesus. Akhirnya Pilatus keluar. Dia bilang kepada orang banyak, aku tidak menemukan kesalahan kepada orang ini. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi ini bagimu? Tapi mereka berteriak, jangan dibebaskan, tapi hukum dia, bebaskan saja Barabas. Barabas itu orang jahat, dia orang yang sangat-sangat jahat. Tapi orang-orang saat itu lebih memilih untuk membebaskan orang jahat ini daripada Tuhan Yesus. Lalu Pilatus itu memberikan Yesus satu keputusan bahwa ya sudah, ini orang banyak terlalu mendesakku, aku juga tidak bisa melawan mereka. Akhirnya Tuhan Yesus itu disiksa. Pilatus mengizinkan Barabas itu bebas dan Tuhan Yesus dihukum. Tuhan Yesus disiksa, dicambuk. Wah, bahkan prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri ditaruh di kepalanya Tuhan Yesus. Dan mereka memakaikan jubah ungu. Terus mereka itu mengolok-ngolok Tuhan Yesus. Waduh, ini loh salam raja orang Yahudi. Terus mereka menampar wajahnya Tuhan Yesus. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang banyak, lihat, aku membawa dia keluar dan kuberikan dia kepadamu. Supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapatkan kesalahan apapun daripadamu. Jadi Pilatus ngomong lagi, aku ini tidak menemukan kesalahan pada Yesus ini. Apa yang harus kulakukan? Wah, orang banyak yang penuh dengan kemarahan kepada Tuhan Yesus itu tidak mau dengar adik-adik.
Mereka hanya bilang bahwa salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus disalibkan. Tuhan Yesus harus membawa salibnya sendiri. Akhirnya adik-adik, Tuhan Yesus disalibkan. Dia harus bawa salib yang berat itu dari tempat pengadilannya Pontius Pilatus menuju satu bukit yang namanya Bukit Tengkorak, disebut juga Bukit Golgota. Di atas salibnya Tuhan Yesus dikasih tulisan, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Biasanya adik-adik, tulisan yang di atas kepala orang yang disalib itu harus ditulis kesalahannya. Jadi karena Pontius Pilatus ini menuliskan Yesus Raja orang Yahudi, wah, banyak orang-orang tuh yang gak terima. Jangan ditulis begitu, tulisannya salah. Tapi Pontius Pilatus bilang, apa yang sudah kutulis tidak bisa dirubah lagi dan akan tetap tertulis seperti itu. Wah, jadi Tuhan Yesus disalibkan dan ada tulisan di atasnya Raja orang Yahudi. Setelah sampai di atas Bukit Tengkorak itu, Tuhan Yesus dipaku tangannya, dipaku kakinya. Ketika Yesus sudah naik, sudah diberdiriin tuh ya salibnya. Prajurit-prajurit yang ada di sana, mereka itu membuang undi. Mereka bikin undian. Yuk kita bikin undian. Siapa ya yang akan dapat bajunya Tuhan Yesus? Dapat jubahnya Tuhan Yesus. Karena jubah yang dipakai sama Tuhan Yesus itu, jubahnya itu bagus. Jubahnya tidak ada potongannya, tidak ada tembelannya, tidak ada jahitannya. Jadi mereka tuh sayang, eman-eman kalau ini dibagi-bagikan terus digonteng-gonteng kan sayang. Wes kita bikin undian. Mereka membuang undi untuk mendapatkan jubahnya Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, ada 7 perkataannya Tuhan Yesus. Yang pertama, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itu diucapkan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang mengolok-ngolok Tuhan Yesus. Wah, itu loh ngakunya sebagai raja orang Yahudi, tapi dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tuhan Yesus bilang, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perkataan yang kedua, Tuhan Yesus itu kan disalib sama 2 orang penjahat di kanan kirinya. Salah satu penjahat bilang, Yesus, ingatlah aku ketika kamu datang sebagai raja. Orang ini percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia percaya bahwa Yesus adalah raja orang Yahudi yang sesungguhnya. Dia percaya kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mengeluarkan perkataannya yang kedua, yaitu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini perkataan yang kedua. Perkataan yang ketiga, perkataan ini ditujukan kepada ibunya Tuhan Yesus, Maria, dan juga Yohanes muridnya. Perkataan ini ditujukan supaya Yohanes itu menjaga Maria, ibunya Tuhan Yesus. Karena Maria sudah tua, Maria ini manusia biasa, perlu ditolong, perlu dicukupi kebutuhannya. Dan Tuhan Yesus mempercayakan Maria untuk dijaga oleh muridnya, yaitu Yohanes. Tuhan Yesus bilang, ibu, inilah anakmu. Kemudian Tuhan Yesus bilang kepada Yohanes, inilah ibumu. Itu momen di mana Tuhan Yesus menitipkan Maria kepada Yohanes. Perkataan yang keempat, kira-kira jam 3 siang. Yesus yang di atas kayu salib itu berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku,
mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah puncak di mana Yesus merasa bahwa Allah itu tidak lagi bersama-sama dengan dia. Antara Yesus dengan Allah Bapa itu terpisah. Ingat ya, orang yang sudah berdosa tidak bisa bersatu dengan Allah Bapa. Nah, Tuhan Yesus tidak melakukan dosa. Tapi ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, Tuhan Yesus itu menanggung dosanya kita. Dia yang tidak berdosa dibuat jadi berdosa. Dan karena dia sudah dibuat jadi berdosa, maka dia terpisah dari Allah. Hubungannya sebagai Allah Bapa dan juga Allah Anak itu rusak karena dosa. Dosanya siapa? Dosanya kita. Jadi dia bilang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu menunjukkan bahwa Yesus dengan Allah Bapa terpisah. Perkataan kelima. Ketika Yesus sudah berkata bahwa Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Terus dia bilang, perkataan yang kelima ini ngomong, aku haus. Setelah Tuhan Yesus bilang, aku haus, Tuhan Yesus dikasih minum. Minumnya apa? Aqua. Minumnya air tak? Minumnya minuman yang enak-enak gitu? Enggak. Tuhan Yesus dikasih anggur asam. Bayangin ya, sudah luka semua badannya, haus sekali, tergantung di atas kayu salib, sakit di tangan, di kaki, sampai sekujur tubuhnya. Tuhan Yesus haus, dikasih minumnya itu pakai bunga karang. Bunga karang itu dicelupkan ke anggur asam, terus disuapkan ke Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus itu minum anggur asam itu, dia menundukkan kepalanya dan dia berkata, ini perkataan yang keenam, sudah selesai. Apanya yang selesai? Yang selesai adalah rangkaian keselamatan, rangkaian misi dan tujuannya Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini sudah selesai dia kerjakan. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan? Menebus hidupmu dan hidupnya Lose. Tuhan Yesus menggantikan hukuman yang harusnya kita terima. Setelah semuanya selesai, perkataan yang terakhir keluar dari mulut Yesus, yaitu, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa sebagai ganti apa? Sebagai ganti hukuman yang harusnya kita terima. Dan Yesus mati. Adik-adik tahu, ketika Tuhan Yesus mati, ada beberapa peristiwa yang terjadi yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Peristiwa yang terjadi membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar adalah Raja, benar-benar adalah Mesias yang diutus oleh Allah menyelamatkan orang-orang berdosa. Ketika Tuhan Yesus mati, tabir bait suci itu terbelah jadi dua. Tabir bait suci itu tinggi sekali adik-adik. Dan biasanya dipakai sekat-sekat supaya orang-orang kalau mau kasih persembahan tuh nggak boleh melewati tabir bait suci itu. Yang boleh melewati hanya para imam. Tuhan Yesus mati, tabir bait suci itu terbelah. Jadi tidak ada lagi pembatas antara kita orang percaya dengan Allah. Yang tadinya tidak bisa berdoa langsung kepada Allah, jadi bisa berdoa secara langsung. Wah. Ketika Tuhan Yesus mati, ada gempa bumi yang sangat besar, hingga bukit-bukit batu itu terbelah, dan semua orang ketakutan, dan mereka melihat bahwa
prajurit-prajurit yang saat itu juga melihat jadi percaya bahwa Tuhan Yesus ini anak Allah. Mereka bilang apa? Sungguh dia adalah anak Allah. Tapi Tuhan Yesus sudah mati. Ketika Tuhan Yesus mati, semua orang harus pulang dengan menyesal. Mereka menyesal bahwa yang disalibkan tadi adalah anak Allah. Dia adalah juru selamat. Tapi semuanya sudah terlambat. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Sebelum Tuhan Yesus itu diturunkan dari atas kayu salib, Tuhan Yesus ditusuk lambungnya. Kalau seseorang benar-benar mati adik-adik, lambungnya ditusuk itu mengeluarkan air dan juga darah. Dan terbuktilah bahwa Tuhan Yesus benar-benar mati. Diturunkan dari atas kayu salib, Tuhan Yesus dibersihkan badannya, dikasih minyak wewangian, terus dibungkus pakai kain kafan. Kemudian Tuhan Yesus dikuburkan. Kuburan pada waktu itu bentuknya seperti goa dan ditutup pakai batu. Tuhan Yesus dibaringkan di kuburan yang baru. Kuburan itu milik Yusuf Arimatea. Yesus mati di atas kayu salib. Apakah Tuhan Yesus bersalah? Tuhan Yesus tidak pernah bersalah. Tapi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib membuktikan cintanya kepadaku dan juga kepadamu. Tuhan Yesus disalib supaya kita yang berdosa ini tidak perlu dihukum. Asalkan kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Karena tidak ada cara yang lain kita bisa diselamatkan dari hukuman dosa. Kecuali kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Yesus sudah menerima penderitaan untuk menyelamatkan kita. Masihkah kita hidup di dalam dosa? Kita ini tidak pernah diajari berbuat dosa. Tapi kita ini bisa berbuat dosa. Bisa berbohong, bisa mencuri, bisa jahat kepada teman, bisa melawan orang tua tanpa harus diajari adik-adik. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Jadi bertobatlah. Minta ampun sama Tuhan Yesus. Dan percayalah kepadanya. Supaya kamu diselamatkan. Supaya kamu menerima hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 bilang apa? Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan dihukum. Tapi akan diberi hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya hidup kekal. Percayakah kamu kepada Tuhan Yesus? Bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu? Kalau tidak ada Tuhan Yesus, kita ini harus dihukum. Harus mengalami penderitaan. Harus hidup terus-menerus di dalam dosa. Tidak bisa melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Tapi karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, kita bisa berbuat baik. Kita bisa melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi jangan sia-siakan kematian Tuhan Yesus itu. Terimalah Yesus di dalam hatimu. Minta ampun dan bertobatlah di hadapan Tuhan. Akuilah segala perbuatan-perbuatanmu yang jahat di hadapan Tuhan.
minta, Tuhan Yesus tolong ampuni saya Tuhan, dan ajarlah saya melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari 1 Petrus 3 ayat 18a. 1 Petrus 3 ayat 18a. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Adik-adikku, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Meskipun kami sedih ya Tuhan, karena kami kembali diingatkan Tuhan Yesus yang tidak berdosa harus mati, disiksa, dan juga menerima semua penderitaan karena menggantikan kami. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami masih sering melawan orang tua kami. Ampuni kami apabila kami masih sering berbohong kepada orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih malas beribadah di hadapan Tuhan. Ampuni kami juga Tuhan apabila hidup kami masih suka melakukan yang jahat, masih suka berbuat dosa di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kami hidup yang kekal. Terima kasih sudah menanggung hukuman yang harusnya kami tanggung. Mampukan kami Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, saat ini kita mungkin sedih karena Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib untuk kita. Tapi syukurilah itu, nikmatilah itu. Karena kasih karunia-Nya membuatmu dan membuatku bebas dari dosa. Dan kita bebas dari hukuman dosa. Jadi gunakanlah hidupmu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan hari ini. Bye-bye. Oke adik-adik, sudah mendengar firman Tuhan. Tiba saatnya kita mau persembahan adik-adik. Kita mau pujikan lagu Hanya Dekat Allah Saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatan.
Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Oke adik-adik, persembahan adik-adik boleh dikirim lewat virtual account ataupun yang lainnya. Sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami pada hari ini boleh beribadah, memberikan persembahan hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh sertai persembahan kami pada hari ini. Biarlah boleh berkenan di tempat-Mu ini Tuhan, di GKA Trinitas. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke adik-adik, kita sudah ibadah hari ini semuanya atas anugerah Tuhan. Mari kita pujikan Bapa terima kasih. Doa berkat disampaikan oleh Pendeta Ruslan Christian. Anak-anak sekalian, hari ini kalian sudah mendengar cerita Alkitab yang sangat penting. Tuhan Yesus ditangkap, diadili, dianiaya, akhirnya disalibkan. Anak-anak, mengapa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Ya, karena Dia menebus dosa kita. Ya, anak-anak, dosa kita yang pernah berbohong, pernah mencuri, pernah melawan orang tua, semuanya dosa kita itu harusnya dihukum masuk ke neraka. Tapi Tuhan Yesus mati di kayu salib supaya dosa kita boleh diampuni. Nah anak-anak, kalian harus bertobat ya, dan percaya Tuhan Yesus dalam hatimu. Maka Tuhan akan mengampuni dosa, menyelamatkan anak-anak. Sekarang Pak Ruslan menyampaikan berkat semua dalam sikap doa. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan, pertolongan, dan bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan memberkati kalian semua. Oke adik-adik, sekarang tiba waktunya pengumuman. Jangan lupa adik-adik, minggu depan kita mau Paskah. Kita mau merayakan minggu depan melalui YouTube GKA Trinitas. Ya, jangan lupa. Yuk sebelum kita akhiri, kita sekalian memajukan lagu Tuhan Cinta Semua Anak. Semua anak di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Kita bertemu lewat YouTube ya, untuk merayakan Paskah. Jadi jangan lupakan itu. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.